rantai utamanya adalah yang etanol. Kita lihat sifat fisiknya. Untuk kelarutan, ya, aldehida dan keton berbobot molekul rendah sampai dengan C4 itu larut di dalam air. Ya. Karena gugus karbonil dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Ya. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, untuk kelarutan itu berhubungan dengan bisa atau tidaknya senyawa tersebut membentuk ikatan hidrogen dengan air. Ya. Tapi tentu saja kita perlu pertimbangkan panjangnya rantai karbonnya ya. Untuk biasanya itu sekitar 4 ya. 4 atau 5 itu masih bisa ditoleransi larut di dalam air. Tapi kalau lewat dari situ, meskipun ada ikatan hidrogennya, tapi tetap tidak larut dalam air ya. Bagaimana dengan titik didihnya? Titik didih aldehida dan keton itu lebih tinggi daripada alkana padanannya, karena gugus karbonil dapat membentuk dipol antar molekul, tetapi lebih rendah daripada alkohol karena aldehida dan keton tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul, sedangkan pada alkohol bisa. Ya, jadi ini sama prinsipnya seperti yang sudah disampaikan kemarin. Untuk titik didih itu berhubungan dengan bisa tidaknya senyawa tersebut membentuk ikatan hidrogen sesamanya ya, sesama atau ikatan hidrogen antar molekul ya. Nah, kalau aldehida itu tidak bisa, keton juga tidak bisa ya. Tetapi lebih tinggi daripada alkana karena adanya dipol antar molekul. Jadi kalau Anda dulu pernah belajar di kimia fisik kali ya, atau kimia anorganik, atau juga di SMA juga ada ya ikatan apa yang disebut sebagai dipol ya. Ada ikatan yang selain ikatan kovalen ya, ada ikatan hidrogen, lalu ada gaya London ya, kemudian ada gaya van der Waals ya. Untuk aldehida dan keton mereka masih bisa membentuk gaya van der Waals ya, sedangkan untuk alkana itu tidak ada gaya van der Waals ya, sehingga titik didih dari aldehida dan keton itu lebih tinggi dibandingkan dengan alkana. Oke, kita lihat ke reaksi pembuatan dulu ya, bagaimana cara kita bisa menghasilkan aldehida dan keton ya. Yang paling mudah diingat ya, karena sering dipelajari dulu di SMA, adalah dengan cara mengoksidasi alkohol ya. Kalau alkohol yang kita gunakan adalah alkohol primer, maka kita akan mendapatkan aldehida ya. Sedangkan kalau kita menggunakan alkohol sekunder, maka kita akan mendapatkan golongan keton ya. Untuk oksidasinya sendiri bisa kita gunakan larutan kalium permanganat atau larutan kalium dikromat pada suasana asam ya. Bagaimana persamaan reaksinya? Jadi alkohol primer ya. Misalnya kita pilih etanol ya, kemudian kita reaksikan dengan kalium dikromat dalam suasana asam, ya akan menghasilkan asetaldehida atau etanol ya. Di sini tidak ada pengurangan maupun penambahan atom C ya. Jadi Anda kalau ingin mengetahui, misalnya dikasih pertanyaan ya, etanol ditambah kalium dikromat ditambah dengan suasana asam tanda panah kemudian titik-titik ya. Berarti Anda cukup melihat jumlah atom C pada alkoholnya berapa, tinggal Anda buat asetaldehida dengan atom C yang sama ya. Begitu juga dengan oksidasi alkohol sekunder ya. Ini contohnya kita gunakan 2 propanol, suatu alkohol sekunder, kemudian kita reaksikan atau oksidasikan dengan kalium dikromat dalam suasana asam ya. Di sini juga sama, tidak ada penambahan maupun pengurangan atom C, sehingga produknya adalah keton dengan atom C yang sama dengan alkohol yang tadi digunakan ya. Kemudian ada reaksi yang disebut sebagai oksidasi Oppenauer ya. Adalah reaksi antara alkohol sekunder dengan aseton menggunakan katalis AlOC CH3 3 kali ya.
Di sini ya kita lihat persamaan reaksinya, alkohol sekunder apabila direaksikan dengan aseton dengan katalis tersebut ya akan menghasilkan keton ya dan 2 propanol. Contoh reaksinya 3 pentanol ya. 3 pentanol ini adalah suatu alkohol sekunder direaksikan dengan aseton dengan katalis AlOCCH3 3 kali akan menghasilkan keton ya yang namanya adalah dietil keton ya kalau nama trivialnya ya. Kemudian akan menghasilkan 2 propanol ya. Nah, ini adalah disebut sebagai oksidasi Oppenauer. Jadi seperti tukar-tukaran ya, tukar-tukaran gugus dengan alkohol sekunder. Kemudian kita bisa membuat aldehyde keton dengan melakukan reaksi dehidrogenasi katalitik alkohol ya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan suhu tinggi ini ya, ini biasanya dilakukan di industri ya, agar bisa menghasilkan jumlah yang banyak ya. Jadi aldehida dihasilkan dari pemanasan alkohol primer ya, menggunakan katalis Cu ya. Ini mirip dengan di sebelumnya ya, cuman kalau di sebelumnya itu bisa dilakukan di laboratorium, sedangkan reaksi ini hanya bisa dilakukan di industri ya. Oke, kita lanjutkan ke reaksi yang nomor 3. Alkohol bisa dibuat dari alkuna ya, dengan cara mengadisi alkuna dengan air. Reaksi antara etuna atau nama trivialnya asetilena dengan air menggunakan katalis raksa sulfat dan asam sulfat akan menghasilkan etanal ya, atau asetaldehida. Sedangkan alkuna-alkuna lain akan menghasilkan keton. Ya. Jadi hanya satu menghasilkan aldehida, sedangkan alkuna lain akan menghasilkan keton. Reaksi ini memenuhi kaidah Markovnikov. Ya, masih ingat Markovnikov ya? Jadi si H ya itu akan masuk ke atom C yang punya H lebih banyak. Ya, itu Markovnikov. Oke, kita lihat ini ada mekanisme reaksi ya. Mekanisme reaksi mudah-mudahan sudah pernah dipelajari prinsipnya ya. Jadi kalau ada lompatan ini, lompatan tanda panah ini ya, ini adalah lompatan, lihat tanda panahnya ya. Kalau tanda panahnya ini lengkap panahnya, segitiganya itu lengkap, berarti yang lompat itu 2 elektron atau sepasang ya. Kalau cuma separuh berarti cuma 1 ya. Nah, kalau di mekanisme reaksi yang umum itu biasanya 2 yang lompat ya, soalnya kalau yang 1 itu biasanya di reaksi-reaksi radikal ya. Nah, kita lihat di sini ya. Anda tahu bahwa ikatan rangkap ya, baik rangkap 2 maupun rangkap 3 itu banyak mengandung elektron ya, karena dipakai elektron secara bersama-sama ya. Jadi di sini sangat banyak elektron. Kalau dia sangat banyak elektron, maka biasanya dia bersifat negatif ya, dan juga bersifat nukleofilik. Nah, ya. Jadi kalau dia sangat negatif itu bersifat nukleofilik ya. Kalau dia bersifat positif dia bersifat elektrofilik. Sebaliknya ya pada air HOH ya, H itu kurang elektronegatif sedangkan O sangat elektronegatif ya. Nah, kalau suatu atom yang berdekatan dengan suatu atom yang sangat elektronegatif, biasanya dia akan menjadi terdipol positif ya. Nah, jadi H ini akan jadi lebih bersifat elektrofilik. Pada mekanisme reaksi, reaksinya itu biasanya terjadi antara yang nukleofilik dengan elektrofilik ya. Jadi ikatan elektron dari rangkap 3 ini ya 2 lompat menyerang si H pada air. Nah, gitu ya. Nah, di sini nanti ikatan rangkap 3-nya akan menjadi ikatan rangkap 2 ya, karena 2-nya sudah lompat. Jadi 3 ya, ikatan rangkap 3 kalau 2 elektronnya lompat, sekarang tinggal 2 ikatannya menjadi ikatan rangkap 2 ya, gitu. Dan O-nya itu kemudian masuk ke posisi di sini ya. Nah, kemudian nanti terjadi penataan ulang ya. Penataan ulang di mana ikatan-ikatan tersebut akan menstabilkan dirinya karena di sini menjadi tidak stabil ya, menstabilkan kemudian terjadilah bentuk asetaldehida. Nah, itu tadi sekilas tentang mekanisme reaksi, saya ulang lagi sedikit ya.
Jadi mekanisme reaksi itu merupakan kaidah ya untuk memahami mengapa terbentuk suatu produk tersebut ya gitu. Nah, kita lihat di sini contoh yang kedua, contoh pertama dulu kita perhatikan ya. Di sini yang kita gunakan adalah etuna ya. Ingat kalau etuna itu hanya menghasilkan asetaldehida. Sedangkan kalau alkuna yang lain ya seperti propuna, butuna ya, pentuna dan seterusnya akan menghasilkan keton ya. Untuk propuna akan menghasilkan aseton ya, dan seterusnya. Kemudian tadi kita bisa menggunakan alkuna, lalu apakah kita bisa menggunakan alkena untuk menghasilkan al dan keton? Ya, kita bisa menggunakan alkena dengan mereaksikannya dengan ozon. Ya, kemudian di ozon ini ya dilanjutkan dengan reaksi dengan zinc dan air. Ya, nah tapi hasil reaksinya itu adalah campuran ya. Campuran ada dua produk yang akan dihasilkan. Ya. Kita lihat di sini, ya kita misalnya punya satu butena, kemudian kita reaksikan dengan ozon dan zinc dan air akan menghasilkan dua produk, ya. Yang pertama adalah propanal dan yang kedua adalah metanal, ya. Untuk tahu bagaimana produk yang dihasilkan adalah dengan cara kita lihat, kita potong di sini, ya. Kita potong di sini, ya. Kemudian hasil potongannya itu kita kasih karbonil, ya. Jadi ini kita kasih karbonil, ini kita kasih karbonil, ya. Nah hasilnya ya ini propanal dan satunya lagi adalah metanal. Ya. Kalau kita gunakan alkena dengan substituen seperti contohnya ini ya. Nah, ini adalah alkena dengan substituen. Nah, kalau ini alkena tidak ada substituen. Ini ada alkena dengan substituen metil misalnya. Sama seperti kita potong ya. Dan kemudian masing-masing potongannya kita tambahkan karbonil ya. Maka hasilnya kita akan sama ya, dapat sekarang dapatnya keton ya, karena yang alkena yang kita gunakan tadi tersubstitusi ya. Sehingga kita dapatkan butanon dan satunya lagi adalah metanal ya. Ya. Kalau secara teorinya sepertinya lebih enak ini karena banyak yang bisa kita hasilkan ya. Tapi kalau secara praktiknya ya sintesis menggunakan reaksi yang menghasilkan campuran produk itu tidak dilirik biasanya ya, karena nanti harus memisahkan ya gitu. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai teorinya gitu ya. Jadi Anda tahu bahwa aldehida dan keton dapat dihasilkan dari alkena ya. Kita lanjutkan. Ini geminal ya. Kok hilang N-nya ya, dua-duanya. Geminal ya. Tambahkan kata N ya, huruf N. Hidrolisis geminal dihalida. Apa itu geminal? Geminal itu contohnya seperti senyawa ini ya. 1,1 dikloroetana ya. Jadi kalau namanya geminal dihalida berarti ada dua atom halida yang terikat pada atom C yang sama ya, gitu. Nah, geminal ya. Jadi kalau ada Cl2 ya, Cl2-nya itu sama-sama di satu atom C, makanya namanya adalah geminal dihalida ya. Contohnya adalah 1,1 dikloroetana ya. Jadi di posisi C atom 1 punya dua atom Cl ya, dikloroetana. Nah, senyawa geminal dihalida ini ya dapat membentuk aldehida dengan reaksi hidrolisis dalam suasana basah ya. Jadi kita gunakan air ya dan suasana basah, yaitu ada NaOH-nya ya. Sedangkan keton dapat dihasilkan jika digunakan non terminal geminal dihalida.
Jadi kalau geminal dihalidanya itu terminal, artinya berada di ujung, kita akan mendapatkan asetaldehida atau aldehida. Sedangkan kalau yang kita gunakan geminal dihalidanya itu non terminal atau berada di tengah-tengah, seperti contohnya senyawa 22 di kloropropana, maka akan kita dapatkan senyawaan keton ya. Gitu. Di sini juga sama, tidak ada penambahan atom C ya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui produk yang terbentuk, ya, maka Anda cukup melihat jumlah atom C dari geminal dihalidanya. Ya. Begitu juga dengan asetonnya. Kita lanjutkan ke reaksi yang nomor 6 ya. Reaksi pirolisis garam kalsium karboksilat ya. Pirolisis dari namanya, piro itu panas ya, lisis pemecahan, berarti reaksi ini menggunakan panas ya, panas tinggi ya untuk memecahkan suatu senyawa. Nah, di sini yang kita gunakan adalah kalsium karboksilat CH3COO 2 kali kalsium ya, Ca. Nah, dengan panas 400 derajat Celcius akan menghasilkan aseton saja dan produk sampingnya adalah kalsium karboksilat ya. Aldehida tidak dapat dihasilkan dengan cara ini ya, gitu. Jadi ini hanya menghasilkan keton saja ya. Nah, kalau misalnya menggunakan suhu tinggi seperti ini, berarti ini menandakan bahwa reaksi ini hanya digunakan di skala industri ya. Jadi kalau ingin mendapatkan aseton dalam jumlah yang banyak, bisa menggunakan cara ini. Karena kalsium asetat itu berlimpah ya, mudah didapatkan. Jadi tinggal dipanaskan pada suhu tinggi sehingga menghasilkan aseton ya. Hanya saja nanti dia akan mendapatkan produk samping kalsium karboksilat yang nantinya perlu dipisahkan ya. Kita lanjutkan ke reaksi nomor 7. Reaksi nomor 7 itu adalah reduksi asil halida ya. Asil halida ini juga belum Anda dapatkan materinya, nanti dapat materinya di kimia organik 2 ya. Jadi asil halida ini adalah suatu turunan dari asam karboksilat atau derivat asam karboksilat yang sangat reaktif ya, bahkan paling reaktif dari semua derivat asam karboksilat ya. Contoh senyawanya di sini adalah etanoil klorida ya. Nah, ini rumus dari asil halida itu adalah RCOX ya, RCOX. Aldehida dapat dihasilkan dari hidrogenasi asil halida menggunakan katalis palladium, campuran katalis palladium dan barium sulfat ya, akan menghasilkan aldehid ya. Sedangkan keton tidak dapat dihasilkan dengan cara ini. Reaksi ini disebut sebagai reduksi Rosenmund. Jadi ini berkebalikan dengan reaksi pirolisis tadi. Kalau pirolisis tadi hanya menghasilkan keton saja, sedangkan dengan cara reduksi asil halida ini atau reaksi reduksi Rosenmund ini akan mendapatkan asetaldehida. Ini sebenarnya prinsipnya adalah reaksi reduksi ya, karena menambahkan H2. Ya. Kemudian reaksi nomor 8 adalah reaksi oxo ya. Nah, ini sama menggunakan alkena ya. Kita lihat bagaimana reaksi oxo ini. Apabila alkena direaksikan dengan gas karbon monoksida dan hidrogen pada tekanan tinggi dan menggunakan katalis di kobalt oktakarbonil ya, rumusnya CO 4 kali ya, akan menghasilkan aldehida. Cara ini khusus untuk membuat aldehida di industri ya, karena menggunakan tekanan tinggi ya. Hasil yang diperoleh merupakan campuran ya, gitu. Nah, jadi di sini menggunakan gas karbon monoksida dan hidrogen ya. Nah, tentu saja dua gas ini ya, kalau hidrogen masih bisa ya, tapi kalau karbon monoksida itu tidak bisa kita lakukan di laboratorium karena beracun ya, sangat beracun. Jadi kita hanya bisa gunakan di industri yang sudah safety ya, yang sudah aman. Ya. Karbon monoksida ini sangat beracun. Beracun yang berbahayanya itu karena dia tidak berbau dan tidak berwarna ya, jadi kita tidak tahu kalau sudah ada karbon monoksida ya, makanya perlu hati-hati. Kemudian reaksi nomor 9, asilasi Friedel-Crafts. Nah, ini sebenarnya sudah Anda pelajari waktu belajar di benzena ya, terutama
reaksi tentang substitusi pertama dari cincin benzena, ya. Sedikit mengulang bahwa benzena itu tidak reaktif, ya, tidak reaktif karena adanya resonansi pada cincinnya, ya. Karena dia tidak reaktif, meskipun dia banyak ikatan rangkap, dia tidak bisa diadisi, ya. Dia hanya bisa dilakukan substitusi, itu pun dengan katalis, ya, gitu. Nah, cara substitusi itu kalau pada benzen itu ada dua, ya. Bisa kita masukkan gugus alkil atau yang kita sebut sebagai alkilasi Friedel-Crafts, ya, atau kita bisa masukkan gugus asil yang disebut sebagai asilasi Friedel-Crafts, ya. Kedua jenis alkilasi maupun asilasi Friedel-Crafts ini sama-sama menggunakan katalis AlCl3, ya. AlCl3 ini tergantung dari asil halida yang digunakan, ya. Kalau asil halida yang digunakan adalah Cl juga, halidanya adalah Cl, maka menggunakan AlCl3, ya. Kalau di sini ada Br, maka di sini AlBr3 dan seterusnya, ya. Oke, ini sepertinya sudah dipelajari waktu di aromatik, ya. Jadi kalau kalau asilasi, ya, itu nanti CO-nya akan nempel di cincin benzenanya, ya. Nempel di mana? Kalau pada monosubstitusi itu tidak masalah mau Anda tempelkan di mana saja, sama saja, ya. Kalau sudah ada substituen yang lain, nah baru menjadi masalah karena Anda harus mencari posisi yang tepat, ya, di mana substitusi yang berikutnya itu akan masuk, ya. Yaitu harus memperhatikan pengarah orto, meta, dan paranya. Lanjut ke reaksi nomor 10. Oke, sebelum kita masuk ke reaksi-reaksi penting, tadi kita selesai baru cara membuat, ya. Oh ini ya, belum kita bahas hasilnya. Ini hasilnya adalah keton tadi, ya. Atau 1 fenil etanon kalau nama IUPAC-nya, ya. Atau nama benzofenon, ya, kalau nama trivialnya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke reaksi-reaksi penting yang melibatkan aldehida dan keton. Kita sampai jam berapa? Sembilan lewat 10, Pak. 9:10. Tapi kita masih ada satu pertemuan lagi, ya, di hari Selasa, ya. Di hari Rabu, ya. Hari Rabu itu masih nggak libur, kan? Nggak libur. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan juga sepertinya masih ada waktu di hari Rabu, ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya saja, bagaimana? Sepakat tidak? Ya, sepakat, ya, biar nanti bisa nggak terlalu banyak masuk, ya. Biar nggak terlalu panas, ya. Oke, kalau